Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menyelamatkan kita dari segala bentuk keburukan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala fitnah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Sebab-sebab su'ul khotimah. Allah mewafatkan hambanya dalam dua bentuk. Allah mewafatkan hambanya dalam dua bentuk. Ada yang diwafatkan dengan penuh kemuliaan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, dipanggil dengan panggilan terindah, diberi panggilan-panggilan mulia dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ayat itu disebutkan oleh para mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir, kapan kalimat itu disebut. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan saat orang-orang yang soleh itu menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Saat orang-orang yang istiqomah itu menghembuskan nafas terakhirnya, dipanggil oleh Allah dengan panggilan terindah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian
radiyah, sebagai orang-orang yang ridha dan orang-orang yang diridhai. Ini kematian terindah dari hamba-hamba Allah pilihan dengan predikat atau istilah kematian terindah, kematian yang terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang di akhir hidupnya itu dengan kemurkaan Allah. Akhir hidupnya membawa kemurkaan Allah. Jadi saat roh itu menghadap Allah itu dengan membawa tumpuan dosa-dosa. Kewajiban belum ditunaikan, amanah belum dilaksanakan, janji-janji tidak dipenuhi, aib-aib utuh belum termaafkan sama sekali, taubat belum dijalankan, ajal telah tiba. Allah wafatkan dengan penuh kemurkaan yang disebut dengan su'ul khotimah. Akhir kehidupan yang buruk. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 93. Bagaimana proses Allah memperlakukan. Gimana orang kadang-kadang kalau hidup itu kan sakarepe dhewe. Di orang itu kalau hidup gak duwe gacokan agama, uripe sakarepe dhewe. Ngomong saenake, berbuat sakarepe. Bebas memang ndak masalah. Tapi saat engkau menghadap Allah Jalla wa'ala, saat tubuhmu terkapar di atas pembaringan, tenagamu sudah tidak ada, kekuatanmu sudah habis, apa yang akan kau lakukan? Apa kita ini terus kuat seperti ini? Boten, ada masa. Makanya Al-Quran mengatakan idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu tiba. Atau dalam ayat yang disebutkan kullu ummatin ajal, tiap-tiap umat itu punya batas. Kapan kuat, kapan dia lemah, itu ada batas. Orang itu gak akan kuat selama-lamanya. Nah, itu kudu sadar, Pak, kudu sadar. Kalau kadang-kadang niku nauzubillah, apa itu memang sudah takdir ya. Lah wis penceng kabeh iku lho sik sombong ngono. Lambene wis perot, tangane wis keper-keper, laku wis nyeret. Lho mun iku sik durung tobat. Atau memang sudah takdir dia, ditakdirkan orang yang celaka oleh Allah Ta'ala. Biasanya kan berpikir itu. Orang yang sudah dimatikan oleh Allah hatinya, na'udzubillah. Semoga Allah menolong kita dari hal yang demikian ini. Semoga Allah menolong kita dari yang demikian ini. Musibah terburuk itu. Kata orang dablek, orang kurang ajar, orang kafir, itu kehidupan manusia macam-macam. Kadang-kadang dia sadar, ini sudah habis semua tenaganya. Enggak sadar-sadar juga. Maka Allah memperlakukan dengan perlakuan seperti dia bertindak. Allah memperlakukan dia dengan perlakuan di mana dia bertindak. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha
إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ada terjemah? Monggo. Siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang dolim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Insyaallah. Ini kematian yang buruk. Allah sebutkan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau sekiranya kamu melihat betapa ngerinya ketika orang-orang zalim dalam tekanan sakaratul maut. Dalam tekanan sakaratul maut. Sedangkan malaikat-malaikat itu memukul dengan tangannya mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Itu perlakuan yang sangat mengerikan dan luar biasa. Sakit di atas sakit, derita di atas derita, kedahsyatan di atas kedahsyatan yang tidak bisa dilukiskan. Betapa ngerinya peristiwa sakaratul maut. Allah perlakukan ini orang-orang zalim seperti itu, sehingga saat roh ini dipisahkan dengan jasadnya, saat keluar dari tubuhnya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dengan membawa tumpuan dosa dan dengan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Ini orang-orang yang akhir hidupnya belum sempat taubat. Makanya kita jangan sampai nunda-nunda waktu, karena ajal itu tidak menunggu taubat. Ingat-ingat satu nasihat para ulama, ajaluka la tantadhiru taubataka. Ingat-ingat wasiat ini, ajalmu tidak menanti taubatmu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka seorang muslim yang ingin selamat dari peristiwa yang mengerikan ini wajib mengetahui, wajib ngerti apa sebab-sebab
seseorang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Karena Allah memperlakukan orang itu sesuai dengan tingkah lakunya. Kalau orang itu beti, apa pantas dimuliakan? Loh gitu loh logikanya. Kalau orang itu selalu bantah, selalu ngeyel, selalu nabrak batas-batas, apa pantas diperlakukan dengan mulia? Kita nggak usah pakai dalil kita gitu. Maka Allah yang memiliki alam ini, memiliki kita, itu tahu persis kematian apa yang akan Allah timpakan kepada kita. Kematian macam apa yang akan perlakukan kepada kita. Itu disesuaikan dengan apa? Dengan apa? Kebiasaan kita. Makanya Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum. Itu artinya man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia diwafatkan di atas sesuatu. Artinya apa? Orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat orang-orang yang diwafatkan oleh Allah itu tidak jauh dari kebiasaannya. Nauzubillah. Alangkah buruknya. Karena ini nanti akan membawa penyesalan yang mengerikan. Ketika orang di saat menghadap Allah dengan membawa status su'ul khotimah, itu sudah bisa dipastikan kehidupan setelah kematian itu sangat amat mengerikan. Maka kita wajib mengetahui, wajib belajar, wajib tahu, wajib ngerti apa sebab-sebab orang itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Di antara sebab orang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, yang pertama adalah al-aqidatul batilah. Orang yang hidup di atas keyakinan yang rusak. Akidahnya rusak. Itu yang disebut dengan al-aqidatus syirkiyah. Akidah yang bercampur baur dengan kesirikan. Dan dia tidak bertobat dengan kesirikannya itu. Ini. Ya. Jadi kalau orang hidup di atas kesirikan, bercampur baur dengan kesirikan, dan dia tidak bertobat, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atasnya, na'udzubillah, sudah bisa dipastikan, tidak diragukan sama sekali, kematiannya pasti su'ul khotimah. Kenapa? Alasan yang paling besar kita simak. Pertama, karena syirik itu merupakan dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar, dan dosa yang tidak terampuni ketika orang mati dalam keadaan syirik itu. Itu pertama. Jadi ini tiga mending-mendingan. Tapi ini kan jadi dalil loh ya. Ini tiga mending-mendingan, mending nyolongan, tapi gak syirik. Tapi jadi tiga dalil, gitu loh. Paham ya? Enggak sampai nyolongnya gak apa-apa, yang penting mau ngono. Loh kenapa kok demikian? Orang yang hidupnya maling, korupsi termasuk di dalamnya, itu ada harapan untuk dimaafkan pun. Ada harapan. Ya. Ada harapan. Tapi kalau kemudian dia mati dalam keadaan musyrik dan tidak bertobat dari kemusyrikannya, tidak ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan itu dosa terbesar, kemaksiatan terbesar, kejahatan terbesar, kedoliman terbesar. Itu syirik. Surat 4 ayat 48.
Surat 4 ayat 48. Silakan langsung dibaca terjemahnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya, ya sudah ketemu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena dosa syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Masya Allah. Ini yang pertama alasannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu apabila orang mati dengan membawa kesyirikannya belum taubat. Gitu loh. Allah tidak akan mengampuni baginya. Tidak ada ampun bagi para pelaku dosa. Kenapa? Itu dosa terbesar. Kemurkaan Allah terbesar itu ketika orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perselingkuhan dalam akidah. Jadi bukan rumah tangga saja yang selingkuh. Bagaimana dia menyembah Allah dan menyembah makhluk? Sebenarnya makhluk yang disembah itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah marah, Allah murka. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan syirik itu tersesat dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Nah, yang ngomong tersesat siapa? Allah, bukan saya loh ya. Allah yang ngomong. Nah ini kejok di sampai nanti jopo Ustaz Taub nyesat-nyesatkan orang. Aku cuma mau contoh. Yang ngomong siapa? Dibuka Qur'annya makanya. Kita buka surat 4 116. Orang yang melakukan syirik tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni Allah, dan dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah yang bilang, bukan saya. Surat 4 ayat 116. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyentuhkan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang melakukan kesyirikan, sungguh kata Allah, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Al-Quran yang bilang, bukan saya. Dan tidak sampai kok gak terima, ya Qur'ani lho mojo aku. Aku cuma satermo moco. Maka ini menunjukkan wajib menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu alasan yang kedua. Kenapa orang yang mati dalam keadaan syirik mati dalam keadaan su'ul khotimah? Alasan yang kedua, karena orang yang mati dalam keadaan syirik dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan dia mati dalam membawa kesesatan. Alasan yang ketiga, kenapa orang yang mati dalam keadaan syirik mati dalam keadaan su'ul khotimah? Karena semua amalnya terhapus. Nauzubillah misyaitan. Salatnya terhapus, hajinya terhapus, zakatnya terhapus,
Kurbannya terhapus. Terhapus. Tidak tercatat sebagai amal soleh. Allah yang menjelaskan. Kita lihat yang pertama surat 6 ayat 88. Surat 6 ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Iya. Demikian itu petunjuk Allah. Dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Allah katakan apa? Barang siapa yang melakukan kesyirikan, walau asyraku, sekiranya mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, tersia-siakan, artinya mubadir. Tidak ada manfaat amal-amal soleh yang dia lakukan seluruhnya, bukan satu amal. Seluruh amalnya sia-sia. Seluruh amalnya sia-sia. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang mati dalam keadaan musyrik dijamin su'ul khotimah, karena seluruh kebaikannya sia-sia, terhapus. Dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar surat 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Surat 39 ayat berapa tadi? 65. Surat 39 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Masya Allah. Ini loh Pak, Allah matur panjenengan. Nah saiki persoalane panjenengan kali kula niku percados nek sing diomong Quran niku leres. Dalam jenengan kali kula yakin mboten sing diomong Quran kuwi bener. Nek yakin berarti wajib ngedohi syirik niki. Wajib mboten pakai enggak. Harga NKRI. Harga apa? Harga mati, enggak boleh mendekati syirik. Siapapun yang menyuruh, siapapun yang mengajak, sampai orang tuamu yang melahirkanmu menyuruhmu dan memaksamu. Allah katakan, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Namun tetap komunikasi yang baik, ditolak dengan cara yang baik. Itu orang tua yang melahirkan. Dunia ini kadang-kadang kalah karo sungkan, Mbak. Aku jane wis ngerti, Mas niku gak oleh aku ngerti. Cuma yo apa ya sungkan. Sungkan. Jangan urusan akidah nggak boleh sungkan. Urusan akidah nggak boleh sungkan. Ya. Jadi sing tegas nyekel akidah nih. Ojo mencela-mencela nyekel akidah. Akidah itu harga hubungannya dengan Allah Jalla wa'ala, bukan dengan manusia. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, Nabi diusir gara-gara apa? Nabi ini kurang jelek apa baik? Nabi Muhammad SAW baik apa jelek? Nggak punya cacat beliau. Diusir, dimusuhi. Kenapa? Gara-gara ini. Bukan karena sholat, bukan karena akhlaknya jelek, akhlaknya luar biasa. Gara-gara menyampaikan tauhid dimusuhi satu negara. Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengenal Nabi?
dimusuhi oleh masyarakatnya, diusir oleh masyarakatnya. Nabi Ibrahim juga demikian karena tauhid. Bahkan nih, Masya Allah, para sahabat banyak yang meninggal dunia gara-gara tauhid. Nanti kalau jenengan baca kisahnya Sumayyah itu, Masya Allah, seorang wanita yang pertama kali mati syahid, dibunuh oleh orang musyrik dalam apa itu, tiang, apa ini, dia diikat di tiang dan disiksa sampai meninggal dunia. Sumayyah, seorang wanita, karena mempertahankan tauhid. Nilai tauhid tidak nilai tidak terjangkau harganya, mahal nilainya. Insyaallah. Makanya kalau panjenengan kita sing ditoto akidah nih, ditoto akidah. Ya, jadi pastikan akidah kalau panjenengan niki lurus, makanya la ilaha. Aku tuh dipelajari la ilaha illallah, kudu ngerti sebab nanti tercampuran dengan perbuatan-perbuatan syirik di mana di sekitar kita itu, Masya Allah. Yang namanya syirik mboten kena dihitung Pak zaman sama kini. Mboten. Pun nggih. Itu alasan yang ketiga kenapa orang yang mati dalam keadaan syirik dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, karena amal-amalnya terhapus. Amal-amalnya hancur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya batal. Sedekahnya batal, kurbannya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat. Alasan yang keempat, ya. Kenapa orang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan su'ul khotimah? Karena musyrik merupakan kezaliman terbesar. Ada orang berbuat dolim. Ada yang dolim lagi, siapa? Syirik pada Allah. Surat 31. Surat 31 ayat 13. Nah, ayat 13. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini Pak, kezaliman yang sangat. Makanya kalau ada orang mengatakan kita lawan kezaliman, kezaliman yang mana ini? Nah, kenapa syirik dibiarkan? Sebab syirik itu nenek moyangnya kezaliman. Pun yang terakhir, yang keberapa? Alasan yang kelima. Alasan yang kelima, kenapa orang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan su'ul? Karena Allah haramkan orang ini masuk surga. Allah mengharamkan orang yang musyrik untuk masuk ke dalam surga. Haram surga baginya, haram, diharamkan surga atasnya. Allah benar-benar murka di atas kemurkaan ketika sudah menghadapi masalah kesyirikan ini. Ini perkara terbesar dalam pandangan syariat ini, Pak. Ya, kita buka surat 5 ayat 72. Surat 5 ayat 72. Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya. Masya Allah. Dan tepatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Ini Pak, ada 5 alasan paling mendasar,
5 alasan yang paling mendasar kenapa orang mati dalam keadaan syirik, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu alasannya, ada 5 tadi. Pertama apa tadi? Alasan yang pertama kenapa? Dosa terbesar dan dosa yang tidak terampuni. Yang kedua alasannya apa? Tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Yang ketiga apa? Amal-amalnya terhapus, amal solehnya hancur, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ngeri Pak Niki, ngeri, sangat ngeri, sangat ngeri. Yang keempat apa alasannya? Kedzaliman yang paling besar. Itu syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kelima apa? Yang keenam? Ya kelima ya. Yang kelima apa? Allah mengharamkan baginya surga. Sehingga gak mungkin orang seperti kemudian mati dalam keadaan husnul. Gak mungkin. Sudah dipastikan. Nah persoalannya sekarang. Syirik itu masih ada apa enggak? Nah syirik itu masih ada. Nah apakah kita mengenalinya? Lah nek kula mboten kenal endi sing syirik iku, itu bisa jadi nglakoni syirik mboten ngerti. Makanya materi tentang tauhid syirik kudu dikaji. Cek ngerti, ngoten lho. Padha karo wong ndoleki penjahat, iku sebelum action kudu ngerti. Napa? Nah ngono, aja pokoke lemu dhuwur Mas, aja ngono. Lah lemu dhuwur niku kathah. Ngoten, kudu dijelaskan dan betul-betul dipastikan mana orang yang jahat itu sehingga tidak salah tangkap. Karena kalau tidak dikaji, Pak, orang tidak kenal tentang jenis-jenis syirik, orang bisa melakukan kesyirikan tanpa sadar. Contohnya apa? Maksiat. Contohnya maksiat. Orang awam niku memahami sing jenengi maksiat iku nglakoni larangane Allah. Ngoten. Judi maksiat. Ya, zina maksiat, minum khamr maksiat, sabung ayam maksiat, mabuk maksiat. Satu saat saya pulang kampung di daerah Prambon sana, ketemu teman-teman lama saya dulu, Pak. Teman-teman SD. Pas ketemu teman-teman ini kaget saya, wajahnya, kondisinya udah berubah jauh dengan seperti yang dulu kita kenal. Oh ini ternyata yo ngelakoni jarine wong Jawa niku ngelakoni apa? Molimo. Apa molimo? Mabuk, madon, madat, maling. Napa? Main. Nah, ngoten. Limo niku dilakoni kabeh. Allah, geleng-geleng. Ini mantan-mantan murid TPQ dulu. Akhirnya kita sudah besar, semburat dewe-dewe, ada yang masih di kampung. Dan waktu saya pulang, wangling semua, udah nggak sholat, sudah nggak, masya Allah. Akhirnya saya jalan-jalan lagi ketemu yang lain, yang tidak sama dengan ini bersih penampilannya, lebih terpelajar. Tak ceritakan, Mas, aku ketemu teman-teman lama kok. Apa jenenge kok ngono kabeh saiki Mas? Nggih Ustaz, wis gak karu-karuan, pun sejak jenengan keluar dari kampung sini dulu udah banyak yang gak sholat itu teman-teman. Saya itu alhamdulillah Ustaz, walaupun saya gak sholat, tapi saya gak pernah maksiat. Walaupun saya gak pernah sholat, tapi saya gak pernah maksiat. Nah ini contohnya katasnya ini. Ayo coba. Ngeten iki tobaté kapan? Tobaté kapan? Gak iso tobat wong koyo ngene iki. Kenapa? Gak rumangsa salah. Dadi wong awam niku memandang sing jenenge maksiat iku nglakoni sing elek-elek. Maksiat niku wonten kalih Pak jenise. Siji nglakoni larangan iku maksiat. Makanya Nabi Adam berkata demikian, Rabbana dzalamna anfusana
wa illam takfir. Nah, iki akeh wong ngerti, nek ngene iki akeh wong ngerti ngene iki. Sebab iku perbuatan sing elek. Lah sing nomor kali bentuk maksiate napa? Ninggalno wajib. Niku maksiat. Ngaten lho. Ninggalno perintah niku maksiat. Ucapan Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa kedoliman yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban. Pun sakniki ngeten. Dedek wong wedok niku sunnah napa wajib? Si, baleni maneh aja ragu-ragu jawabnya. Dedek wong wedok, wong lanang, suami, dedek istri niku sunnah napa wajib? Wajib. Lah yang didik jenenge istriku ana bojone, Mas. Kok niku yo ngono. Jenenge dedek istriku mesti sudah menikah. Lah nek durung nikah, istrine sapa? Kon kok tak gondol lho. Anas ngejak guyon. Wan paham nggih? Didik istri niku wajib. Daline pundi? Surat At-Tahrim ayat 66 itu. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dan perlu diingat dan diingat. Janji terbesar di muka bumi itu janji pernikahan. Janji terbesar di muka bumi itu janji pernikahan. Dadi nek wong lanang-lanang niku ngumbar sing wedok gak tau dinasehati, gak tau dijak ngaji, itu dosa. Kenapa? Karena didik istri itu wajib. Ayo. Rumangsa? Rumangsa? Ayo. Akeh sing gak ngerti. Akeh sing gak ngerti. Nek Pak Misbah sampun mboten punya kewajiban itu. Dilungkas, amin. Gojloke aja semangat kan. Lah itu monggo dipun jaga dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Nggih, menolong kita. Jadi maksiat niku kata makanya kesyirikan materi tauhid kudu dikonsumsi. Sebab nek mboten ngerti nanti kita melakukan kesyirikan sementara kita tidak tahu. Saya dipahami nih. Nah ini poin pertama. Dan nanti pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan sebab yang kedua yang menyebabkan orang diwafatkan dalam keadaan sul khotimah. Yang kedua adalah taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Apa rahasianya? Kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.